Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Di kesempatan kali ini kita kembali nih ngobrol dengan Ko Ajislo dari Tionghoa Muslim Inspiration ya, Iya. yayasannya. Heeh. Jadi memang Ko Ajis ini ciri khasnya itu adalah selalu memakai baju Kurta, koko, ke baju kurta, kurta itu. Namanya tapi kurta, ala Mandarin, ala Mandarin ala kan? Mandarin. Ya, jadi kalau saya bilang baju kungfu nih, ya baju kungfu teman-teman. Itu memang semua warna dikoleksi atau gimana tuh? Enggak, kalau ini pesanan. Pesanan. Heeh. Oh, itu memang pesanan ya? Ini Semua. enggak banyak yang sama ini. Ini Oh, pesanan. Kalau yang tadi banyak yang sama, itu kurta umum. yang warna lain ada yang sama. Kalau ini enggak, Ada. Kalau ini enggak banyak sama. Ini permintaan. siap. Sama ini banyak orang penasaran kok, kenapa rambutnya dipanjangin? Mau niru Yesus atau apa nih? Karena saya sangat cinta Yesus. Karena cintanya Yesus. Jadi karena juga Rasulullah tidak melarang kita untuk mencintai Yesus. Bahkan Rasulullah itu memberi contoh bagaimana Rasulullah membolehkan gaya rambut kita itu terbelah dua seperti orang-orang Yahudi. Yesus kan orang Yahudi. Ya. Nah, Bani Israel kan dia. Dan memang kita disuruh untuk mencintai nabi-nabi Allah. Seperti itu. Oke, jadi asal Dan karena juga yang paling penting nih, Rasulullah rambutnya sebahu, maka saya ngikut sebahu. ini bukannya melebihi bau kok. Segini. Oke, Nanti dirapikan. nanti dirapikan. Lebih sedikit dirapikan kayak gitu. Tapi ini nggak perlu pakai minyak rambut kok. Aku enggak, karena tipe rambutnya itu berminyak, 2 hari nggak keramas sudah berminyak. Kalau ini baru keramas tadi, cuman habis wudhu. Oke, siap. Ya, itu intermezzo lah teman-teman ya, supaya teman-teman makin familiar dan kenal dengan Ko Ajis ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru tahu, Ko Ajis ini adalah salah satu mualaf yang luar biasa. Beliau juga adalah seorang dai, ya, ustadz yang sering ya mengisi kajian-kajian. Ya mungkin sebagian teman-teman pernah ketemu malah, pernah mengikuti kajian beliau ya. Iya, jadi Dan panitia juga malah. ya, dan Ko Ajis ini juga spesialisnya adalah berkuda dan memanah teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih ada panahnya, busurnya. Busur pula, anak panah, anak panah, anak Anggota panah. Pordasi, Perpani, terus Perdana, dan juga Pespati. Iya, dan itu Banyak. busurnya busur tradisional ya. Tradisional saya yang bikin sendiri. Ya, dan itu dampaknya image apa? Dia punya kekuatan tuh luar biasa nih. Kalau kena perut kita tembus lah. Tembus kok, mati nggak? Pernah tes? Ya nggak pernah, kalau ke tikus sering. Ketikus sering. Tapi kalau 40 lbs itu sudah bisa untuk berburu kijang. Saya pakai 80. 80, 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipat. Kalau Yang paling sering dipakai 55. kalau kijang aja bisa, manusia tewas kok. Iya, harusnya. Mungkin nanti kita tes ke Kores ya. Makanya memanah itu adalah senjata tajam berbatas. Artinya gini, tidak semua orang itu boleh memakai sembarangan kecuali tempat latihan. Dan di tempat latihan itu harus ada coach-nya. Dan coach-nya harus mempunyai kartu anggota. Kayak gitu. Ya, nanti kita tes suruh Kores lari terus kita panah-panah dia. Oh gitu, pakai panah yang ada itunya. Ceplukan cetut jadi lengket di dia tuh. Boleh. Yang kayak anak kecil tuh boleh tuh. Nggak apa-apa biar sakit ya. Oke, mungkin kita bahas sesuatu yang beda nih kok kali ini. Apa? Bang Kores? Ini kan janganlah, kalau Kores sudah terlalu banyak jangan. aibnya. Oh gitu. Jadi orang pada bilang ini kok setiap hari yang dibahas si Kores aja. Tapi dia asik loh. Ya, kalau asik. Ketemu ramah dia loh. Walau acu cuek. Dan ngopinya banyak. Iya, jadi dia tergantung mood sih, tapi orangnya enak sih. Ada dia tuh lebih memeriahkan suasana. Iya, intinya nggak ada dia nggak rame lah. Nggak rame. Ya, karena apalagi memang, di hutan. Ya. Nggak ada dia nggak rame. Memang tugas dia itu. Kalau nggak nanti dia nggak ada kerjaan. Iya, gitu. Karena yang lain dia nggak bisa. The best lah. Ini kita mau bahas ini kok. Apa kan tuh? Sekarang itu banyak sekali orang yang mempertanyakan masalah mualaf nih. Kok belakangan ini bermunculan mualaf-mualaf yang endingnya malah kurang enak. Endingnya kurang enak artinya apa? Ada masalah. Masalah apa tuh? Ya, nggak mau disunat, lari mau disunat. Kalau itu masih mending kok. Oh, terus? Ya, masih mending kalau mau sunat lari gitu kan. Minta sunatnya sama perempuan? Wah, itu juga belum ketemu sih. Oh, belum ketemu. Terus apa dong? Banyak kan ya ini kok nggak amanah. Dan ya, ternyata mualafnya itu dalam rangka menipu. Itu pura-pura ya. Jadi kalau saya bilang sama David itu mualaf odong-odong. Ya. Rumahnya dekat. David mana nih?
Iya, David mana lagi? Oh enggak, yang gue bilang nih David yang sipit, mata sipit. Iya, sama, tetangga dong dekat. Loh, dia kan di kota. Di sini, Poris. Yang mau nyunat kan gua dulu. Ini David mana nih? Beda David nih kok. Yang sudah murtad. Oh bukan. Oh beda. Ini beda-beda. Nah. Ini yang jualan kue. Oh gitu, iya. Berarti beda. Cukup familiar lah, tapi dia nggak ikut dunia debat. Dia jualan kue aja. Oh iya. Jadi kita tuh kemarin mendapati beberapa ya, bahkan bukan kemarin aja. Kalau saya udah lama lah ya, karena memang di dunia diskusi dan dunia yayasan-yayasan mualaf kan juga udah lama. Jadi sering sekali mendapati case by case yang seperti itu. Dan kita mensyukuri gini kok, rata-rata kalau mualaf ya, dia pura-pura mualaf pun, ya, dan niatnya itu ternyata nyari duit, alhamdulillahnya dia memang tidak terpaut, artinya memang tidak Islam. Mungkin secara identitas dia berusaha jadi Islam, dia bersyahadat, minta sertifikat gitu kan, tapi waktu udah jadi mualaf pun nggak sholat. Bayangkan dia nggak sholat selama 2 minggu sampai 1 bulan gitu kan, sebelum ketahuan lah. Ya selama misalnya dia sebulan nyamar nggak ketahuan, ternyata dia nggak pernah sholat. Artinya memang hatinya tuh nggak di Islam. Yeah. Saya nggak tahu apakah karena dia terlalu menggampangkan Tuhannya yang sana, atau dia merasa Tuhannya yang di sebelah sana itu bisa memaafkan dia, sehingga dia lakuin itu. Karena sudah ditebus kali dosanya. Ya, karena mungkin sudah ditebus juga. Karena kan nggak masuk akal gitu. Contoh nih, kayak kita nih Islam, coba yang Islam disuruh pura-pura jadi murtadin demi dapat duit. Nggak mau. Nggak mau. Ya. Nggak mau. Malu-maluin diri. Iya, karena dia merasa, anjir, masa gara-gara duit gue jadi murtadin gitu kan. Kalaupun ada yang karena duit, murtadin karena duit, ya memang dia jadi murtadin beneran gitu kan. Contohnya ya banyak lah kita bilang ya. Dia murtad karena dunia, karena tawaran dunia. Tapi dia memang mendalami itu kan. Ya. Motivasi dia untuk dapat duit, tapi memang dia 100%. Artinya dia belajar ajaran sebelah, dan dia juga dipakai oleh organisasi sebelah untuk menghancurin Islam. Iya, untuk menghancurin Islam, untuk mengajak orang murtad dan sebagainya. Artinya dia benar-benar 100% di situ kan. Iya. Kalau yang mualaf ini kan artinya bukan mualaf sebenarnya. Cuman by inilah ya, by sertifikat dan syahadat doang. Tapi hatinya kan nggak, buktinya dia nggak sholat. Ya. Karena setahu saya, yang Islam sekalipun, kalau dia nggak sholat, ya, dia nggak sholat, artinya kan bukan Islam juga. Sudah bukan Islam kan? Sudah bisa dibilang murtad juga gitu kan? Apalagi 3 kali nggak sholat Jumat gitu kan? Jadi semua kembali lagi, kalau kita nyikapinya ya inilah ya kok ya, mungkin yang beginian tuh lumrah lah terjadi. Ya, dari Ko Aji sendiri nih, karena udah lama kan di pembinaan mualaf, ya pembinaan mualaf juga udah lama. Apa nih tanggapan Ko Ajis dan kira-kira pengalaman apa yang bisa Ko Ajis bagi? Dari saya sendiri berawal dari mualaf. Artinya saya masuk Islam setelah saya memeluk agama lain dan kondisi saya sudah dewasa. Dan selama saya belum jadi pembina mualaf, itu saya banyak bertemu dengan para mualaf. Mualaf ini sebenarnya kalau secara garis besar itu terbagi 2. Mualaf yang benar-benar sama mualaf yang dia tadi pansos, hanya cari keuntungan gitu. Terus mualaf ini secara garis besar ya, tapi terkadang juga ada orang yang mualaf benar-benar, tetapi dia nggak mau berusaha. Nah akhirnya ya gitu deh, menggantungkan dari orang lain kayak gitu dengan alasan gua mualaf. Ini yang kemudian membuat sebagian teman-teman berkata mualaf itu ada batasnya gitu. Nah ini juga menyulitkan kami ketika ada batasnya. Maksudnya batasannya jangan batasan tahun kok. Mualaf itu adalah batasan ketika seseorang itu sudah bisa menguasai ilmu-ilmu fikih dan materi-materi Islam dalam kehidupan, dan dia sudah bisa baca tulis Al-Quran, itu bukan mualaf. Bukan 3 tahun kemudian sudah bukan mualaf. So, kenapa? Saya menemukan mualaf yang asli ini ada yang juga dia malas belajar, sehingga 5 tahun, 7 tahun baca Qurannya masih terbata-bata gitu. Nah ini masih tergolong mualaf, walaupun sudah nggak usah dikasih zakat gitu. Jadi mualaf-mualaf yang dikasih zakat itu mualaf-mualaf yang awal-awal. Kalau mau dibilang 3 tahun, saya setuju kalau itu. Nah gitu. Jadi artinya mualaf-mualaf yang benar-benar mualaf tapi malas belajar atau perkembangan ilmu Islamnya itu lambat,
dia jangan dikasih keuangan terus, tapi dikasih ilmu kayak gitu. Terus kalau dia ekonominya lemah, ya sudah kita suruh kerja atau ajarin skill, jangan dikasih terus gitu. Ini masalah. Ini juga di yayasan kami juga sama seperti itu kok. Nah, kita sekarang membahas bagaimana mualaf-mualaf palsu. Mualaf palsu juga masih terbagi ya. Ada yang dia mau memurtadkan misalnya. Seperti yang pemurtatan lewat pernikahan. Nah, kemarin kita bahas nih. Dia mualaf dulu supaya bisa nikahin muslimah. Nanti dia keluar. Ya. Oh, itu banyak juga ya? Oh, banyak. Pernah ketemu kok? Jangan tanya. Banyak. Kasusnya banyak. Dari orang terdekat, tetangga juga ada. Endingnya? Iya, ke bawah murtad lah. Nggak bisa dibawa balik? Yang ada yang balik lagi setelah si lakinya cerai dengan lakinya, atau lakinya mampus gitu kan. Mampus aja lah, jangan mati lah. Terlalu mulia kayak mati. Setelah mampus tuh yang bikin murtad, nah kadang masuk Islam lagi gitu. Ada yang dia cerai terus masuk Islam lagi gitu. Karena memang dia kan ke bawah-bawah saja sih. Gitu, awal-awal doang ke gereja gitu. Oh, begitu ke gereja bagus-bagusin lah gitu kan. Oh, di ini ketemu Tuhan Yesus, aku mimpi aku dijamah. Nangis, aku dijamah Tuhan. Tuhan ngejamah satu-satu, nggak ada kerjaan. Tapi omnipresent, bisa di mana aja. Iya. Nah, itu memang banyak sih kok. Kemarin tuh ada satu case yang paling viral kalau di dunia debat ya. Kalau di dunia kesaksian mualaf, saya nggak tahu kenal atau nggak penonton, tapi kalau yang ikut dunia debat mungkin tahu, terutama yang udah nonton dari 4 tahun lalu. Jadi 4 tahun lalu tuh ada satu case namanya Joker Swasta, apologet Kristen. Bagus sih sebenarnya jadi apologet Kristen karena dia bisa bahasa Ibrani juga. Jadi bisa dibilang dia gurunya Demian. Dia gurunya Demian. Dulu tandemnya sama Demian Maniken. Itu ternyata ya, dia tuh sering mengolok-olok poligami. Wah, dulu teori Islam diejek-ejek. Dia pintar, dia nggak hujat tapi dia sarkas. Ngomongnya halus. Ya, itu kita kesel loh. Uni Riva paling kesel dulu sama dia. Bang Juma juga kesel. Terus? Dan ternyata kita selidiki ya. Begitu kita selidiki, karena saya cukup dekat dengan circle dia, teman-teman dia. Terakhir, saya baru tahu rupanya dia punya istri 2. Katolik padahal. Dia Katolik bisa punya istri 2. Saya bingung kan. Katolik nggak boleh. Ya kan nggak boleh kan. Protestan sih boleh. Iya, jadi waktu kita tahu ya kita telusuri lebih dalam. Karena kan lucu gitu. Lu ngejek poligami, rupanya lu sendiri poligami gitu. Usut punya usut, rupanya KTP-nya Islam. KTP-nya Islam. Oh, pura-pura. Jadi dia pura-pura mualaf untuk mengawini perempuan muslim, udah hamil, udah ada anak, diajak murtad. Iya banyak. Dan korbannya 2 udah. Bayangin, korbannya 2. Korbannya 2 dan istrinya saya ajak interview. Saya ajak podcast ngobrol. Istilahnya buka-bukaan lah. Ada di channel ini? Ada di channel saya. Bukan channel ini, yang channel lama. Oh, sebutin aja biar dilihat. Di Hidayah Mualaf Channel. Channel lama lah. Nanti mungkin saya taruh linknya boleh. Jadi begitu kita angkat itu, wah itu ribut. Istri pertamanya muncul, dianya muncul, berantem di tempat saya. Podcast? Iya, di tempat saya kan live ya. Berantem. Seru dong, seru. Seru, waduh. Terbongkar semua. Sejak itu dia nggak berani muncul. Oh gitu. Di satu sisi, kita sayangkan juga sih, jadi kurang badut kita. Karena dia salah satu apologet Kristen yang enak diajak diskusi gitu. Jadi untuk pemancing, untuk diskusi, dia enak gitu kan. Karena kalau kita ngobrol tanpa ada oten kan nggak enak juga. Dia termasuk badut kita soalnya. Buat ngatur klimaks sama anti klimaks ya? Iya. Jadi sayang kehilangan dia sih. Jadi waktu itu kita bongkar semua dan ternyata itulah cara main dia untuk memurtadkan umat muslim. Iya, emang banyak kayak gitu kok. Ada yang dia pura-pura mualaf, kemudian untuk menikahi, terus atau pura-pura mau mualaf, dibuntingi, buntingnya bukan hamil lagi, bunting dari itu. Terus kemudian baru dinikahi. Kasus terakhir, kasus yang kemarin kita tanganin kan ada dipacari. Nah itu, terus dinikahi gitu kan, dimurtadkan dulu baru dinikahi. Nah ternyata di sana perlakuannya bikin dia stres kan gitu. Nah itu banyak. Terus ada lagi mualaf-mualaf saya menemukan di satu masjid, kemudian dia intinya mualaf minta tolong lah gitu, ngasih ini sedekah. Saya tanya, kenapa om?
kenapa Om harus sedekah gitu? Kenapa nggak kerja saja gitu? Saya juga mualaf gitu. Dan saya kondisi waktu itu bangkrut kok. Saya minus, jadi pendapatan itu lebih kecil daripada utang. Dan ini utangnya pendapatan lebih kecil daripada lebih utang. kecil daripada utang. Utang itu full utang atau cicilan utangnya? Semua. Semua waktu itu masih ada riba, masih pakai riba lah. Walaupun jatuhnya kredit mobil kayak gitu kan. Nah, mobilnya itu dihilangin sama temen, dan kalau saya mau lepas dari kredit itu, saya harus ngelaporin mobil saya digelapkan sama dia. Nah, saya nggak mau. Karena anaknya nangis, istrinya nangis, orang tuanya juga sudah tua, sepuh, nangis juga. Nah, dianya sih bilang, gue pasang badan. Ya, akhirnya saya bayar sendiri, saya punya utang. Nah, kebetulan bangkrut juga waktu itu. Nah, waktu itu saya ketemu dengan seorang mualaf nih, minta sumbangan gitu. Saya bilang, Om, saya juga kondisi bangkrut. Kalau Om nggak punya utang, saya punya utang. Dan utangnya itu kena orang gitu, bukan utang pribadi. Berhutang karena kecerobohan orang atau karena ulah seseorang. Nah, akhirnya kata dia apa? Anakku sekolah. Sekolah di mana? Sekolah Kristen kok. Keluarkanlah ke negeri, itu anak-anakku semua negeri, saya bilang. Kayak gitu loh. Kalau sudah mualaf ngapain sih Kristen? Ini biar pendidikannya bagus. Nah ini lagi, aduh bullshit banget gitu. Bagaimana pendidikannya akan bagus ketika anak Anda tidak pernah diajarkan untuk mengenal Allah, dan anak Anda diajarkan untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin itu akan bagus pendidikannya? Oh, nilai matematikanya biar gede. Udah kursusin aja di luar lah, jangan jual akidah anak-anak kita gitu. Udah nasehatin begitu, dia malah nggak suka. Kayak gitu. Jadi emang ada orang-orang yang seperti itu. Nah, terus juga ada yang memang pura-pura tadi kok, pura-pura masuk Islam karena dia terhimpit ekonomi, kan biasanya dikasih duit tuh. Bunda Baby sempat marah-marah waktu itu kan, juga tuh ada tuh. Nah, memang ada orang-orang yang seperti itu. Kemudian dia nggak mau kerja kan gitu kan. Nah, setelah dapat uang dan dia ngerasa sudah nggak ada aliran dana, murtad lagi. Ada tetangga deket sempat mau aku sunatin itu. Aku tanya, kapan kamu siap sunat? Sekarang juga siap. Ya ayo jalan. Dia nggak datang, langsung matiin HP. Kalau aku gitu, mau sunat ayo langsung jalan, udah nggak masalah. Bayarnya belakangan, gampang. Nah, ada pula mualaf kok yang terkadang yang memang dia asik dengan sumbangan-sumbangan yang ada. Jadinya pemalas. Mentalnya jadi rusak. Ya, jadi nggak mau berusaha dan hanya mengandalkan seperti itu. Ini juga bisa jadi ada dua juga, yang benar-benar mualaf tetapi dia karena latar belakangnya mungkin dia males, jadinya nggak kerja-kerja gitu. Terus mungkin ada yang dia bertahan dengan kepura-puraan mualafnya padahal bukan mualaf gitu. Nah, dia melas padahal dia bukan mualaf. Dia pura-pura mualaf untuk dapetin itu. Nah, itu bertahan gitu. Ada yang ketika sudah mulai kering dia kemudian murtad lagi, ada yang terus dia dengan kepura-puraannya gitu. Itu berlangsung lama gitu. Nah, itu banyak kok seperti itu. Terus menjual kesedihan juga sama, ada menjual kesedihan. Kalau kita lihat di film-film ya, begitu ada ibunya meninggal, mayat taruh depan, anaknya nangis, aku jual diri gitu kan jadi istri untuk pemakaman gitu. Begitu kasih duit hilang bareng ibunya bangun kayak filmnya Wong Tae Hong gitu. Filmnya Jet Li kan seperti itu. Nah, kalau ini ada yang memang dia menjual kesedihan, aku inilah, aku itu, aku sakit diusir, nanti ya. Aku diusir gitu kan, aku nggak punya apa-apa segala macam, tapi terus-terusan. Terus di sini jual begitu, ke tempat lain jual begitu. Ada yang seperti itu. Ada yang di sini minta syahadatin, dapat sumbangan. Pindah lagi masjid sono, sumbangan lagi kayak gitu. Ada yang dia cari minta sertifikat, kemudian datang ke yayasan kemana, aku mualaf, aku ini. Ngamen sertifikat. Ngamen. Dan sertifikatnya kadang suka diperbarui kok. Wih, bisa upgrade. Ya kalau dia syahadat sini udah berapa tahun, dia tahu tuh orang nggak bakal ngasih, udah mulai karena sepi. Udah lama ya, udah lama ntar datang ke masjid, lama. Datang ke masjid mana, minta syahadatin, minta sertifikat. Nah, di situ baru pakai sertifikat. Ini aku baru berapa bulan, baru ini ada, itu banyak. Oh iya ya. Ada juga sindikat kok. Lama dia syahadat juga kan kadang orang lihat juga loh, udah mualaf 10 tahun gitu, ini bukan mualaf gitu kan. Ngaruh. Oh iya. Jadi juga ya. Ya, makanya kenapa di kami di Tionghoa Muslim Inspiration kalau baru syahadat kami nggak kasih. Kecuali ini
Saya tahu proses dia syahadatnya. Kayak gitu, baru saya kasih. Tapi kalau misalnya konyong-konyong datang syahadat minta sertifikat, ngaji belum apa belum? Apa syaratnya kalau gitu? Aku syahadatin, aku kasih keterangan kalau misalnya dia mau ini mau ganti KTP, alasan ganti KTP tak kasih gitu. Tak kasih keterangan, tak videoin, ini video bawa, kalau lo ditolak, gue yang datang. Nah gitu, gue yang datang nanti ke tempat dia kayak gitu, atau call dengan gue. Nah, jadi berapa lama syarat sampai keluar KTP sertifikat mualaf kalau di TNI? Di TNI itu kan kebetulan kami ini yang megang. Siapa yang megang, kemudian kami sudah yakin, bismillah dia yakin mau belajar, kelihatan mau belajar, dan dia kelihatan dari cara sholat ketahuan kok. Subjektif dong kalau gitu kok. Ya kita yang pembinanya ini. Ya tergantung pembinanya dong. Tergantung pembina. Loh. Karena gini, orang yang mualaf dengan enggak kok, sekarang mualaf kok. Ajak sholat, bulan depan ajak sholat, bulan besokannya ajak sholat, beda kok. Kalau dari sekarang nih diajak sholat, bulan besok diajak sholat juga, sholatnya begitu, bulan besoknya begitu juga, nggak ada perkembangan, itu jangan dikasih sertifikat. Itu salah satu ciri-ciri dari mu'alaf yang mungkin kalau tidak pura-pura dia bermasalah. Oke. Biasanya tuh 90% lebih mu'alaf yang nggak mau belajar itu bermasalah. Kemarin sempat juga kepikiran gini kok, oke, sertifikat kita tahan dulu, jangan langsung kasih. Tapi kalau mau syahadat silakan, karena kan kita nggak boleh melarang orang bersyahadat ya. Cuman yang jadi problem gini kok, itu kalau tadi ngamennya atau ngemisnya meminta-mintanya pakai sertifikat mualaf. Tapi kadang-kadang mereka nggak ada sertifikat mualaf juga bisa minta dong. Bisa. Dengan cara dia bilang saya mualaf, terus ditanya apa bukti kamu mualaf? Ini ada foto sama video saya syahadat. Betul nggak? Dia kan kasih nampak foto sama video juga kan, ini saya syahadat. Sertifikat saya hilang, tapi ini ada buktinya gitu. Apalagi kalau yang syahadatin nama beken gitu kan. Ustadz terkenal kah? Atau mungkin kalau di dunia kita tuh kayak Kodondi yang syahadatin kan orang percaya. Ko Aziz gitu. Benar, Ko Aziz kan beken gitu juga. Kan, mirip Yesus. Kan jelas nih, oh memang ada dia syahadat. Pasti orang bantu kan. Ya, di situ saya tidak berkata Anda itu yang ngasih ini salah, tetapi Anda sedikit ketularan rada bodoh. Jadi kalau misalnya sedikit ketularan rasa bodoh, kita mau beramal itu boleh-boleh saja, tetapi lihat-lihat. Kalau misalnya ini kenal, oh yang nyahadatin Ko Aziz, kemudian Anda tidak ngubungin saya lewat akun saya, nggak lewat telepon saya, terus main kasih aja kemudian kecewa, berarti Anda ceroboh. Karena gini kok, antara ceroboh dengan bodoh beda sedikit. Kayak gitu. Nah, terus gimana dong kok kadung ngasih? Ikhlasin sudah, ikhlasin aja. Kalau kita salah ngasih, udah ikhlasin. Terus kok Aziz sering salah ini juga? Ya pernah juga salah ngasih, pernah. Karena sudah saya lihat mah udah oke, ternyata bermasalah di belakang kayak gitu. Ya kan kita manusia nggak bisa baca hati. Sedalam-dalamnya lautan kita bisa ukur dalamnya. Hati manusia siapa yang tahu? Kan gitu. Setuju. Artinya gini loh, teman-teman. Kita ini sudah banyak pembina mu'alaf. Ya. Husnuzon lah sama pembina mu'alaf. Siapa yang megang mu'alaf itu tanyakan ke beliau. Kalau mau ngasih, kasih ke pembina mu'alafnya. Kayak gitu. Ya, atau mungkin ada teman yang antum percaya dekat dengan mu'alaf ini, titipkan ke dia. Jadi jangan dalam bentuk uang lah. Kalau barang mungkin masih lebih oke ya. Kayak misalnya dia bilang dia butuh tempat tinggal, ya udah koskan aja kasih dia gitu kan. Koskan, carikan kerjaan. Untuk awal-awal dia masih belum kerja atau kerja awal, silahkan mau dikasih makan gitu. Kalau mau berbentuk uang juga no problem kok sebenarnya terhadap mungkin ya. Oh ini udah dikasih yayasan Kodondi nih. Misalnya si Alpa nih, Alpa udah syahadat. Nah, jadi ingat nggak Alpa lagi gitu kan. Nah, berubah nama jadi si Inget. Nah, si Inget nih dipegang sama Kodondi. Ya udah Kodondi kita siapa yang nggak percaya? Udah, Kodondi titip ini ya biaya pendidikan si Alfa, sekira-kira mau diapakan saja, butuh dana berapa, saya transfer, no problem kok. Karena nggak masuk akal juga kalau ada mualaf, tiba-tiba sampai ceritanya nggak ada makan, nggak ada tempat tinggal gitu ya. Harusnya kan dipertanyakan, kamu syahadat sama siapa? Loh, jadi yang nyadatin kamu masa bengkalaikan kamu begitu aja, terlantarkan kamu begitu aja, kan nggak masuk akal ya. Jadi memang kita di sini edukasi lah ya buat para penonton, cobalah gitu, bukannya kita mau mempersulit, memang niatnya baik, mau membantu ya, mau nyumbang,
Karena ada beberapa orang bilang, loh, saya mau nyumbang aja kok dipersulit, kok jadi ribet gitu kan. Bukan gitu, Bukan. takutnya kan nggak mendidik. Sama kayak pemerintah bilang, kalau ada pengemis, ya jangan terlalu dimanja. Betul. Nanti ujung-ujungnya ya udah mentalnya jadi mental Mental pengemis pengemis. terus. Mental pengemis terus gitu kan. Nggak maju-maju. Betul, betul. Kalau bisa memang cobalah hubungi mualaf centernya atau siapalah ustadznya yang memualafkan, tanya ini benar nggak mualaf ini dari kalian, terus tanya kenapa dia bisa sampai di jalan gitu kan, bisa jadi dia yang nggak beres atau nggak benar. Nah betul, biasanya kayak gitu. Rata-rata mu'alaf yang kita syahadatin biasanya itu selalu berhubungan dengan kita. Karena kan habis syahadat nggak langsung dikasih sertifikat tuh. Ada hubungan, terus banyak belajar, banyak sharing kayak gitu. Itulah gunanya ada badan-badan atau yayasan-yayasan yang memang spesial ngurus mu'alaf. Nah, inilah kemudian menjadi beban buat kita, menjadi tanggung jawab. Ketika kita dikasih amanah, kita harus benar-benar megang amanah itu. Terus kalau ditanya, kok lebih besar mana peluangnya kita langsung ngasih ke mualafnya atau dengan orang yang membina mualaf atau orang yang dipercaya? Lebih besar ke mualafnya langsung. Jadi kalau misalnya dikasih ke yayasan yang memang atau komunitas yang memang menangani mualaf, nah ternyata si mualaf yang misalnya si mualaf A gitu, kok Julius sudah ngasih nih, kok ini untuk mualaf A nih saya kasih 10 juta misalnya untuk pendidikannya, ternyata dia pura-pura kok. Pasti kalau yayasan yang amanah ngomong, kok Julius ini ternyata pura-pura kok, jadi baru dipakai 500.000, 9,5 nih saya balikin, kan gitu kok. Perkara mau dibalikin dikasih untuk lain itu udah nggak soal gitu. Sama mereka yang syahadat di Komal itu nggak langsung saya kasih biasanya. Saya lihat dulu dia mau sholat enggak, terus semangatnya gimana baru saya kasih. Kan ada beberapa kemarin nitip ke saya tuh, dan itu saya laporkan langsung ke yang ngasih. Saya laporkan karena yang ngasih bilang kok jangan sampai tahu ya saya ngasih. Ya sudah, oke, saya laporkan langsung. Memang apa ya, kan kesempatan itu terkadang suka dimanfaatin orang, dan kesedihan itu biasanya adalah alat pancing terbaik. Karena Indonesia tuh itu ya, kemarin di survei adalah orang yang paling suka membantu. Ya bagus sebenarnya. Bagus, cuman ada orang yang jadikan itu peluang. Nah pertanyaan gini kok, akan nggak apa-apa ya niat kita untuk Allah, ya sudah itu urusan dia. Iya sih iya, tapi nggak semuanya benar. Toh di luaran sana, saudara-saudaraku, masih banyak mualaf-mualaf yang membutuhkan, yang benar-benar real membutuhkan gitu. Semua itu jadi problem. Jadi ya gara-gara beberapa orang atau oknum yang kelakuannya nggak benar ini, jadinya nama mualaf yang rusak semua ya, kasihan Iya, kita. termasuk pembinanya kena. Pembina mualaf-mualaf centernya ya. Pembina kena nantinya. Oh itu ternyata binaan mualafnya nggak benar gitu. Jangan-jangan. Ini pasti merembet. Itu wajar, itu hal yang wajar gitu. Wajar. Ya intinya ketika kita melihat mualaf ini benar atau enggaknya biasanya kita lihat dari cara dia belajar kok. Dia mau belajar enggak, mau belajar yang wajib-wajib enggak, dari sholatnya, dari terus tata cara bicaranya gitu. Walaupun mualaf itu keras, nurun enggak kekerasannya gitu. Biasanya ada yang kasar, begitu mualaf mulai turun kan gitu kan, mulai bagus kayak gitu. Ya intinya secara kasat mata kita hanya bisa ngelihat seperti itu dan kita bisa melihat interaksinya. Maka jalan terbaik adalah kita memantau orang yang mau kita bantu itu dari orang yang sering berinteraksi dengan dia. Karena kenapa? Manusia tidak akan mampu bertahan lebih dari 3 bulan dalam kepura-puraan. 3 bulan? Tidak bisa. Hasil survei itu ya? Sudah. Itu survei. Itu sudah pengalaman pribadi juga sama. Menghadapi orang-orang yang baik, kemudian setelah berapa bulan ternyata ada masalah. Ketahuan belangnya. Jadi ketahuan. Terbuka topengnya. Iya. Terbuka kayak gitu. Itu kalau kita bicara yang mualaf tadi kok ya. Terus ini boleh tanya nggak nih kok? Nanti kalau nggak boleh, lu bilang nggak boleh aja kok, biar kita cut. Nggak apa-apa. Ada gak juga usah. Nih beberapa aku jumpai tempat-tempat yang mengurus mualaf nih kok. Mohon maaf nih kok. Pengurusnya yang aneh-aneh. Ya, ada nggak juga. Amanah,
ya. Terus juga bahkan ada yang sampai kalau yang mualafnya di perempuan malah ditawari jadi istri kedua, ketiga, dan kesekian gitu kan. Padahal yang mualafnya atau mualafahnya ini nggak mau gitu. Dipacarin. Dipacarin dan sebagainya Kalau gitu. mualafnya kayak diporotin. Iya. Nah, ya. Nggak apa-apa, jangan dikat, jangan dikat. Kalau tadi kita bahas dari sisi mualafnya, sekarang kita bahas dari sisi pembinanya. Kalau pembina itu lebih gampang Anda untuk mentengeri ngasih tanda orang itu. Yang namanya pembina, mereka sudah lama masuk Islam, lihat akhlak sehari-harinya. Lihat kesehariannya, lihat bagaimana hidupnya, lihat bagaimana orang terdekatnya menilai dia. Ya, kalau nggak tetangganya lah. Ya, atau teman-teman yang berinteraksi dengan dia. Sebab kenapa? Kita bisa menilai teman kita itu setelah kita pertama ajak kerjasama kok. Kedua, setelah kita kasih amanah. Iya. Itu kan tahu. Dia bisa jadi teman nggak? Ketiga, ketika kita sudah jadikan dia satu jabatan, dikasih jabatan, amanah nggak dengan jabatan itu? Yang keempat, ketika kita sudah sering jalan bareng dia. Termasuk jalan kemana, tidur bareng, nginep bareng gitu. Bukan tidur LGBT ya. Kita ngomong manusia normal nih. Lo jangan framing lo. Jadi bukan LGBT, maksudnya dalam acara bareng sampai berhari-hari gitu loh kok. Nah, kita tahu ketika lapar nih, ganas nggak kan gitu. Di kamar kan? Emosian nggak gitu? Rupanya suka maki-maki orang. Iya, ketika nasi tinggal satu bungkus, dia makan sendiri apa kita bertigain? Apa dibagiin gitu kan? Benar. Atau enggak gitu. Kentut nggak sembarangan dia? Minimal nggak ngerokok depan kita kalau kita alergi. Nah, itu teman yang baik tuh. Wah, artinya Koras teman yang nggak baik. Ingat tuh Koras. Di mobil ngerokok dia. Nah, jadi izinlah kalau kayak gitu. Kalau oke ya silahkan. Nah, intinya kita itu kalau tidak sering interaksi dengan dia, kita nggak tahu. Maka tanya interaksinya. Terus biasanya gini. Lihat kehidupan dia ketika bareng mualafnya. Kali pembina ya? Care nggak dia sama dia? Kalau nggak care, lihat mualafnya. Kalau mualafnya bermasalah, wajar. Kalau mualafnya nggak bermasalah, ya enggak. Terus ketika makan, bareng nggak dengan dia? Lihat. Intinya ya, tidak ada bangkai yang nggak akan kecium baunya. Setuju, masalah waktu. Iya. Terus gimana kok kalau misalnya ternyata ada pembina mualaf itu amanah kok, gitu kan? Misalnya, ini nitip buat mualaf, dia nggak ngambil sama sekali kok. Misal nih kok, tuh rumahnya gentengnya bocor gitu. Misalnya titip sama ini Bang Kores gitu kan. Sama Bang Kores itu benar dirinci. Sampai Bang Kores itu kesana aja nih naik gokar, bayar pakai duit sendiri gitu kan. Semua yang hasil infak itu dikasih gitu. Dirapikan, lebihnya uang dikasih sama tuh mualaf kayak gitu. Nah, berarti orang seperti itulah yang kita kasih amanah. Insya Allah. Dan jangan ragu untuk ngasih amanah ke beliau. Kenapa? Orang-orang pintar banyak, orang jujur susah. Setuju, itu yang susah sekarang. Kalau berilmu banyak kok. Apalagi orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Orang yang tidak ngerasa diawasi Tuhan. Orang yang ngerasa nggak pernah punya dosa, itu aduh susah banget itu mau kasih amanah. Kenapa? Dia nggak takut siapa-siapa. Kalau orang takut Tuhan, takut Allah, lu mau ngumpet kemana? Allah Maha tahu, kan gitu. Terus ini lagi kok, kadang banyak mualaf itu kadang-kadang nasib-nasiban juga mereka bilang. Ini mereka yang ngomong ya. Kalau aku sih bilangnya ya itu ya resiko lu lah gitu ya. Memang suratan lu seperti itu. Jadi mereka bilang, kok saya mualaf di tempat ini, tapi nggak ada perhatiannya, nggak diurusin gitu. Begitu kita cek, ya benaran memang yayasan tersebut mungkin ya ini ya terkendala banyak hal ataupun kurang aktif lah. Ya sudah mulai vakum, nggak ada yang ngurusin, sehingga mualaf ini juga nggak terurus. Tapi mereka merasa bahwa yang penting aku udah syahadatin kamu gitu. Yang penting aku udah bantu kamu jadi Islam, aku udah kasih istilahnya ilmu-ilmunya sedikit gitu. Ya sudah gitu. Sehingga kadang-kadang ada mualaf ini membandingkan pula dia. Nah, ini kadang-kadang kalau menurut aku nggak benar sih, tapi mungkin Koko punya pandangan beda. Ya. Dia bandingin sama mualaf lain yang mungkin mualaf itu beruntung lantaran dia syahadat di tempat yang
pembinanya terkenal, Mm-mm. yayasan mualafnya juga bagus, jadi mungkin mualaf centernya juga punya shelter penampungan gitu kan, Mm-mm. ada tempat penampungan sementara, sehingga mereka membandingkan, oh lu enak ya mualaf di situ, tempat gua gini-gini. Ini kan konyol sebenarnya gitu kan. Ini lagi mau banding-bandingin tempat mualaf atau niatnya tuh pengen jadi mualaf. Itu sering Iya, kadang-kadang terjadi kok. aku tuh ya kalau seperti itu, saya mau ngomong sama sama kalian seperti itu. Kalian masih ketemu kan orang yang mau bimbing kalian? Kebayang nggak? Ya silakan. Lagi pada mau rapat, Ya, mau ada acara. Gak usah dipotong, biarin ya, ya. Biar ketahuan sekalian nih ya, banyak ini apa? Banyak kegiatan di sini. Kalian masih mending. Gimana aku kok sembunyi-sembunyi mau belajar kemana? Aku di desa, hmm, aku takut diusir. Mau diusir mau kemana waktu itu? Jadi kalau sudah ada orang yang mau ngajarin Anda, sudah jangan cengeng. Kalau misalnya ada temen yang kebetulan langsung dibimbing, langsung dimodalin, ya biarin. Ya biarin. itu Kalau rezeki emang dia. Kalau emang ngiri, coba datang ke sono, kali dibimbing juga gitu. Dan satu yang perlu dicatat ya kawan-kawan, saya bicara setiap yayasan itu, kalau enggak untuk TMI saja, TMI itu punya binaan tetap kok. Itu kita butuh biaya per bulan. Ada binaan tidak tetap, dan ada orang yang sekedar datang saja. Ya. Nah, yang mana yang kita utamakan? Yang tetap kok. Taruh, yang tetap kita butuh per bulan 8-10 juta. Ini per bulan yang sudah ada. Kita punya 120 binaan Mualaf. mualaf. Hmm. Butuh biaya 8-10 juta bahkan lebih gitu kan. Ya. Nah, terus ada yang tidak tetap kok. Artinya dia belajar di kita, tetapi dia tidak harus tiap minggu ngaji. Hmm. Kadang dia sesuka dia karena sibuk gitu. Ada yang tahu-tahu datang langsung minta urus. Kemudian yang tahu-tahu datang dia bilang, aduh tolong saya butuh ini, butuh misalnya butuh untuk tempat tinggal, untuk apa, sewain saya. Misalnya nyewain 5 juta kok. Ya. Akhirnya yang harusnya buat yang tetap ini harusnya cukup, akhirnya berkurang. Nah kita nggak akan bela yang satu ini. Kenapa? Karena ini ada 120, ini cuma satu. Jadi kalau misalnya yang tahu-tahu baru datang kita agak cuekin, bukan cuekin maksudnya tidak terlalu diurusin kebutuhannya. Ya jangan seuzon, lihatlah yang 120 ini. Mereka datang ke kita, mereka berkurikulum, mereka kita didik bertahap dari ikroknya semua gitu kan berkelas. Nah, yang baru datang kita nggak tahu ini belajar bener atau enggak gitu. Yang tidak tetap juga yang masuk kadang datang kadang enggak. Kita juga nggak tahu dia gimana. Yang kita tahu apa? Yang 120 yang kita sudah bina bertahun-tahun. Jadi bisa jadi Anda lagi menjadi yang kedua atau ketiga. Kayak gitu. Karena kenapa? Kita ini megang amanah uang orang. Ya. Uang pribadi ada. Tapi jujur, kok Aziz nih nggak mampu biayain. Belum mampu ya untuk sekarang. Untuk sekarang belum mampu. Allahualam kalau misalnya meledak, tahu-tahu dapat pendapatan yang bagus, jangankan 120 ribu mungkin bisa gitu kan. Tapi sekarang belum mampu untuk membiayai 120 yang tetap. Itu cuma di Semarang. Apalagi yang di Jakarta, yang di Surabaya, Bandung, masih banyak lagi. Itu belum mampu. Otomatis kita membuka peluang infak. Nah tadi itu, yang mau infak 10 ribu, mau infak beras, mau infak minyak, kayak gitu. Ada yang gitu. Kita tampung, kita taruh di kelas kita, kemudian kita bagi-bagi tiap bulan. Nah ini harta orang. Kalau kita salah ngasih, tadi, oh tuh pembinanya ngasal, oh itu pembinanya salah sasaran, udah jangan kesono lagi, gitu. Makanya kenapa kita ini benar-benar hati-hati. Misal, tahu-tahu datang mu'alaf ke saya, kok katanya binaannya ratusan, iya saya minta tolong dong anak saya mau sekolah nih, saya butuh 5 juta. Nggak bakal gue kasih kok. Gue ada 5 juta, mending gue kasih 120. Yeah. Siswa yang sudah ikut kita, loyal ke kita, udah loyal. Jelas lah. Iya. Loyal ke kita ajarin Islam yang benar, kita datangkan ustadz, ustazah gitu kan. Mending itu. Oh udah ketutup semua bulanannya, mending gue kasih mereka buat bonus. Kayak gitu. Udah buat uang jajan anak-anakmu kan gitu. Mending begitu, jujur kok kalau aku begitu. Jadi bisa jadi bukan dicuekin, bukan tidak ada programnya, tetapi salah satu dari situ. Tapi memang kebanyakan gini, karena tidak adanya di masjid
atau di lingkungan itu sebuah yayasan atau organisasi yang mengurus mualaf, maka cuma disyahadatin, kemudian dibayain sunat, kemudian dikawinkan. Kadang kalau yang beruntung dikawinkan gitu, habis itu dilepas suruh cari sendiri. Ya udah kerja. Jangan manja. Jangan. Sudah kerja. Perkara awal-awal kerja belum dapat gaji, ngeluh. Diperbolehkan ketika tidak mempunyai apapun. Kita mau minta boleh kok. Boleh. Dalam kondisi kita benar-benar nggak punya. Dan itu sekedarnya kok. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk gaya hidup. Kan sekarang banyak orang ngemis, tapi ternyata dapatnya per hari sekian juta. Jadi profesi. Banyak orang, ya mohon maaf ya, terlalu gampang gitu. Susah ini, susah itu. Tapi kita lihat, handphonenya masih bagus. Ya, masih ada rumahnya. Saya pernah kok, ada yang ini ya, ngeluh dia susah gini-gini, terus video call. Video call kan, kita minta supaya jadi bukti ini benar nggak orangnya nih kan, video call. Misalnya dia bilang sakit, kita pengen lihat kan. Minimal kita tahu lah ini kondisi rumahnya seperti apa dan bla bla bla. Ada sekali kok, aku liatin tuh apa? Loh, rumahnya bagus. Kulkasnya bagus, 2 pintu. Kulkas yang ini, yang 4 pintu lah jadi totalnya pintunya, yang kiri kanan bukanya gitu kan. Itu sama Goldian tuh. Terus aku bilang sama Goldian, Gol, rumahnya lebih bagus dari rumah lu, gue bilang. Kok saya izinkan untuk nyuting semua. Nih kok Aziz, lu ketua Yayasan Tionghoa Muslim Inspiration. Di Semarang itu ada 120 siswa tetap dan tidak tetap, dan seluruh Indonesia tersebar. Lihat, rumah gua sebagus apa. Liatin. Tuh, pintunya liatin. Walaupun ada AC, liatin. Gak apa-apa, gua kasih. Gak masalah. Kami punya ratusan binaan. Tuh, aku kasih. Ini dagangan saya nih. Nih. Bekas komuter. Nih. Dagangan saya. Ini nih patah tuh. Tuh, nih patah no sofanya no. Sofanya patah, bolong no. Nanti dibilang mas sebelah kena azab lagi kok. Nggak apa-apa, biarin aman. Enggak, jadi gini. Daripada saya memperbagus ini semua, ya mendingan tuh saya bina mualaf dulu. Mereka cukup, baru perlahan-lahan. Makanya perkembangan dari Ko Julius pertama di sini, kemarin nggak ada itu kan kok? Tuh, nggak ada, belum ada kan? Belum ada. Belum ada kan? Nah, gue rapiin kok dikit-dikit kayak gitu. Jadi sekarang program dakwahnya jalan, termasuk nih mualaf berdakwah. Kan dicanangkan sampai Desember. Ya, mulai ini kemarin si Ferry ya lu ajak gue ya? Belum. Bukan Ferry, Natalia. Oh, Natalia. Natalia. Ya, yang berikutnya. Ferry insya Allah Ferry nanti diajak, insya Allah. Kalau misalnya pas ngepas waktunya, insya Allah diajak nanti. Supaya dia cerita diajak sama Ko Ajis untuk berdakwah gini-gini. Aku bilang bagus lah, aku bilang daripada lu nggak tahu mau ngapain. Waktu itu diajak, dia operasi. Oh, bentrok ya. Sebenarnya waktunya waktu itu, gitu loh. Jadi waktu itu aku ajak, ternyata operasi langsung ganti personil. Kayak gitu. Nah ini belum dijadwalkan lagi. Nah ini juga ke daerah-daerah. Aku tuh ngajak mualaf kok. Ngajak mualaf, aku bilang sih, rezeki-rezekian juga. Siapa tahu kamu lebih dulu terkenal ya. Buka yayasan, atau kau gabung nanti di TMI gitu. Taruhlah, balas jasa ke aku, ngajak, kamu gabung di TMI, kamu majukan TMI, bina mualaf, jadikan mualaf di TMI itu minimal 100 dai-dai dari sana. Dan ajarin seperti aku ngajarin kalian. Aku selalu pesan begitu kok. Ke mereka selalu pesan begitu. Jadi supaya ada regenerasi gitu. Kayak gitu. Aku ajak mualaf-mualaf, terutama yang pinter ngomong kayak gitu. Iya. Karena nggak mungkin Koko sendiri yang narik ya. Harus rame-rame. Lebih banyak orang, itu lebih bagus, lebih cepat tercapai. Tapi bukannya itu kadang-kadang gini kok. Kalau lu ketemu mualaf yang jago ngomong, jadi pendakwah besar, nah itu bisa gua kalah. Iya, itu bisa jadi, enggak, maksud kita nggak masalah, tapi itu bisa jadi tiang support yang baru gitu kan. Oh iya, tiang support yang itu yang diharapkan kok. Aku nih tipe gini, taruh aku ngajar mana, kemudian aku ajarin lebih pinter dari aku. Seneng aku. Sama aku. Terus aku ngajak orang berdakwah, aku ajarin, dia lebih dulu sukses kok. Aku seneng kok. Dia nggak usah bantuin, aku aja seneng. Apalagi sampai bantuin gitu. Aku pernah ngedidik anak-anak kampung. Kemudian aku ajarin ngaji, mereka milih nongkrong. Udahlah, aku ikhlas kan. Selesai pengajian, selesai.
Berapa tahun kemudian mereka udah nikah, ternyata mereka ngaji di kampusnya. Dan mereka jadi dai ternyata. Ingat ke aku, cium tangan ke aku tarik tanganku. Karena udah dewasa. Untuk dewasa aku nggak mau dicium tangan. Dan ternyata dia nanya, Ustadz, sekarang kegiatannya apa? Bina mu'alaf. Minta nomor rekening. Aku pikir mau ngasih ini kok. Mau ngasih buat mu'alaf. Ustadz, saya cuman ngasih untuk jajan Ustadz, boleh untuk anak-anak, boleh untuk sendiri. Aku nggak ngasih buat mu'alaf. Kenapa? Karena Ustadz pernah ngajar saya. Dan ini aku kasih buat mu'alaf. Gitu. Jadi ngasih ke aku jajan dan tidak boleh dibuat mu'alaf. Dan dia juga ngasih buat mu'alaf. Yang buat mu'alaf otomatis nggak boleh dimakan. Itu alhamdulillah seperti itu. Dia ingat ke aku. Ingat ke aku. Dia juga jadi dai kayak gitu. Alhamdulillah gitu. Dan aku senang seperti itu. Dan ekonomi dia ternyata lebih meroket dari aku. Ya, itu kita puas sih kalau berhasil didik orang. Ya alhamdulillah. Seorang guru tuh paling bahagia kalau ada muridnya yang bisa ya melampaui dia gitu. Itu guru yang normal. Ya insya Allah. Kita senang sih. Saya ingat dulu kok kayak di YouTube ya. Dulu Alayubi itu di tempat saya. Jadi besar. Pas. Bang Handi itu dari tempat saya juga. Dari sambil manggang ikan. Dia bilang dia sambil belajar cara saya nanya-nanya ke Oten, dia pelajari, terus dia minta nomor-nomor narasumber. Nah, di situ dia mulai juga, dia minta ajari buat channel YouTube. Tuh, Kores juga sama. Aku kenal Kores tuh dari ngomongnya masih gagap-gagap. Oh, sekarang lancar banget. Lancar banget. Goldian juga. Saking lancarnya dia mulai ngomong, kita diem. Sekarang dia yang maju aja, dia yang maju. Tapi kita senang gitu. Tapi luar biasa, Oten gak ada yang menang sama dia. Iya. Jadi kita senang, maksudnya mereka tuh punya bakat masing-masing yang notabene kita juga nggak bisa. Iya. Karena setiap orang punya talenta kan. Betul. Yang punya talenta. Jadi saya lebih senang tuh kayak ya sudah kita, karena saya nggak mau tampak muka ya. Nah, ini sekaligus nih teman-teman banyak yang nanya gitu. Kok Jul nggak mau muncul gitu? Saya nggak mau terkenal karena bebannya berat kok. Iya, aku pipis aja dikenal orang kok. Makan di warung Padang aja dikenal orang. Tapi tetap bayar kok. Aku pikir gratis ternyata bayar. Ya nggak apa-apa kan aku makan, kewajibanku. Ya aku takutnya gini, nanti aku salah-salah di luar, bisa kayak emosi lagi berantem sama orang, rupanya semua orang kenal sama aku kan jadi nggak enak. Iya, aku juga pernah diserempet orang, serempet mobil nih. Aku kejar kan, woi, nyempet nih. Aku dibilang gini, babi anjing. Wow, langsung tak palangin itu, kebut palangin depannya. Tak ambil kuncinya. Zuhur aku sholat. Tadi orang diapain om? Yang mana? Aku kan beragam pilon ya. Yang mana? Itu di perempatan. Emang ngelihat bang? Kan saya di belakangnya katanya. Abang ngeliat gimana? Galaknya, kirain mas sabar. Ternyata galak katanya. Ya saya diserempet bang. Terus saya bilang, oh nyerempet. Terus apa dibilang? Oh babi anjing. Oh ya sekejar sih bilang. Udah diserempet, digituin, tak kejar, tak palangin. Ya saya bilang, ayo sekarang mau apa lo? Berani ngomong gitu. Ya tak gituin sama saya. Ternyata kincu orangnya. Gede badannya kok. Hampir 2 kali saya. Saya memang nggak pede sih untuk terkenal. Karena ya banyak pertimbangan lah. Kemarin aja sama David, aku kan sering sama yang aku bilang mualaf David. Ini dia termasuk viral sih. Karena di tempat Kododi yang nonton 1 juta, di tempatku 1 juta lebih juga. Ini David yang bagus nih? Ya, David yang bagus. Oh, yang tadi di ya, atas? Jualan dia. Yang tadi di atas itu? Yang mana? Tadi, siang. Kemarin? Aku naikin videonya tadi. Itu kemarin aku ngobrolnya, tadi siang aku naikin videonya. Itu David. Jadi, sama banyak dia, David ya, jangan salah David yang dinaikin. Ini David yang bagus. David Sipit. Yang bagus. Ini bagus ini. Nah, jadi, kami pergi, tiba-tiba Gojek berhenti depan kami. Buka helm dia, liatin kami. Kupikir dia mau mastiin ini penumpang dia atau enggak gitu kan. Tiba-tiba dia liatin. Aku sambil sama-sama lihat nama si David kan, ini kenapa si Gojek ini kan. Tiba-tiba bilang, abang yang di YouTube ya? Dia tunjuk kan. Aku bingung nih mau nunjuk ke siapa gitu kan. Karena nunjuknya ke tengah-tengah gitu. Rupanya si David. Syukur si David aja. Iya emang dikenal itu terkadang kita harus nahan emosi kok, seperti tadi yang aku bilang. Ya harus pandai-pandai jadi orang jadi ya. Aku begitu padahal aku kan diserempet kan. Galak juga ternyata ya katanya. Akhirnya apa? Agak renggang kok. Agak renggang karena tahu aku tuh ternyata begitu marah kasar gitu. Ya iyalah aku diserempet aku bentak, dikatain B2 ya aku kejar lah gitu.
Itu manusiawi ya. Jadi kalau ada orang atau daiyah ternyata di manusiawinya keluar kayak gitu kan, ya Anda harus maklum juga lah kan gitu. Namanya manusia. Tapi anyway, by the way, kita lihat yang positifnya, sama seperti mu'alafnya, sama pembina mu'alafnya kayak gitu. Jangan pukul rata, oh semua mu'alaf ini pura-pura minta duit. Oh semua pembina mu'alaf ini sama aja kayak yayasan-yayasan yang lain, apa makanin harta orang lain. Jangan. Saya kok pernah aku dikasih amanah betulin pintunya ini ya, pintunya Sinta. Oh iya, mualaf kemarin. Ya. Cinta teman-teman, ya. Tahu nih. Ya, jadi aku tuh bawa ferry, Fer yuk makan yuk gitu. Itu aku bayar pakai uang sendiri. Terus Gojek, Fer aku nggak bisa nganterin ya, naik Gojek pakai uang sendiri tuh aku tuh. Nggak berani aku ngambil dari uang itu. Walaupun mungkin seandainya aku pakai untuk makan karena aku ngurusin pintu itu masih halal kok. Aku nggak pakai. Selama aku masih ada, nggak kayak gitu. Tapi kalau kemarin aku kan sempat ini yuk infak yuk buat kegiatan safari dakwah, itu kalau aku pakai buat ongkos dan ternyata lebih, untuk bulan besoknya aku pakai kok. Kalau ternyata lebih juga, insya Allah untuk kegiatan mu'alaf, karena kita ada yayasan dan pembinaan kita sudah ratusan. Tapi kan nggak semua mu'alafnya susah juga kan kok? Oh enggak, banyak yang kaya mu'alaf. Kemarin aku ketemu mu'alaf dari Cina, kaya, dia punya perusahaan kok. Maksudnya punya usaha beberapa gitu. Jadi habis syahadat ya ngasih ke aku, kan aku nggak narif, aku bilang aku nggak narif, nggak apa-apa katanya, buat inilah buat makan kuda atau apa. Jadi suka kuda rupanya. Tapi ini kok, lu punya yayasan kan namanya tempat kok Aji Semerdaung ini kan Tionghoa Muslim Inspiration. Nah. Itu bukannya jadi kesannya tuh kayak mengkhususkan eksklusif jadi ya. Itu gimana kok? Gini, sebenarnya itu dakwah kabilah kok. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari, dia berdakwah kepada suku Ghifar. Ya. Nah, aku pun sama, aku memilih berdakwah kepada suku Chinese. Ini awalnya. Terus kemudian kalau aku cuman ke suku Chinese, maka hanya di sana saja. Makanya aku akhirnya membuka peluang untuk mu'alaf yang di luar suku Chinese. Tetapi tetap ketika ada Chinese, kita akan lebih prioritas. Maksudnya prioritas. Bukan pilih kasih, maksudnya gini, Chinese itu unik. Dan biasanya orang Chinese nggak mau. Cindo itu biasanya nggak mau didakwain sama bukan Cindo. Biasanya. Iya. Bukan sih, karena gini kok, ada perasaan, kemarin aku ngobrol dengan beberapa Cindo ya. Jadi mereka merasa gini, karena kan ada beberapa hal cara pikir lah, terutama cara berpikir kalau antara Chinese ya, Cindo sama non itu kan beda. Dia akan lebih nyaman kalau yang ngomong. Nah, betul. Ini bicara nyaman ya teman-teman ya, bicara nyaman. Karena kan kadang-kadang ya kayak di luar lah. Kalian kalau sama yang satu suku atau satu kampung gitu kan lebih nyambung ngomongnya gitu. Iya. Cara berpikirnya juga lebih mirip. Betul, iya emang seperti itu. Mereka lebih cenderung lebih welcome kepada yang satu suku atau sejenis. Contohnya gini juga yang gampang kok. Misalnya kok Julius nih sekarang pakai baju itu, kan aku bilang, baju lu jelek kok gitu, masih bagusan baju gua. Nggak bakal tersinggung kok. Paling ketawa. Coba tahu-tahu di jalan dibilang, woi baju lu jelek, bagusan baju gua. Kesel kan? Nah ini kekuatan dakwah kabilah di situ. Ada sesuatu yang menyinggung terkadang diikhlaskan gitu, apa is okay lah gitu. Itu candaan kita. Dan kita tahu cara candanya gitu. Kayak gitu. Jadi kadang pakai bahasa-bahasa kita juga, bahasa-bahasa kayak bahasa Hokkien gitu. Itu lebih nyambung gitu. Otomatis jujur ya, mereka lebih nerima dai dari kalangan Chinese secara terbuka ketimbang yang bukan Chinese. Mereka masih diem, masih kaku gitu. Jadi lebih cepat dai Cina. Nah, ini memang kita spesialisasi ke suku Chinese atau Cindo. Nah, ternyata dari luar juga masuk kok. Yang asli dari Tiongkok datang ke sini gitu. Saya tanya sama yang penterjemahnya, masjid kan deket banyak sih bilang. Lagian dia di Cindo, di Indonesia cuma berapa kan? Berapa lama?
dia mintanya yang nyahadatin Cina itu, karena dia langsung dari sana. Iya. Habis disahadatin pulang lagi sudah. Lu bisa ngajarin kok memang ya? Ya penerjemah dong. Tapi Arabnya harus. Penerjemah ini kadang-kadang punya kelemahan kok. Ini aku belajar ya kok ya. Apa Sorry penerjemah? kalau salah. Coba nanya penerjemahnya tentang istilah-istilah kayak wudhu, ya, rokaat. Jadi banyak istilah-istilah yang kalau penerjemah itu kan bahasa sehari-hari. Begitu istilah-istilah Islam kebingungan dia. Itu sering loh. Iya, emang iya. Emang iya, kita adakan pendekatan lain gitu kan, Iya, bahasa kan lain. kemarin tuh kan sekarang aku sering di Masjid Lauce kalau Jumatanku. Aku Jumatan sekarang tiap Jumatan aku di Masjid Lauce. Jadi di situ ada Kohans ya, Kohans. Oh, Kohan Ya. Beliau itu memang ini sastra bahasa Mandarin. Memang S2 malah, S2 sastra. Jadi dia belajar itu dan banyak ternyata istilah-istilah tuh yang penerjemah biasa nggak tahu, mulailah dia yang ngajari, dia bikin videonya. Oh, bagus itu, bagus. Bagus. Kalau Ajis mau nanti aku kirimin tuh video pengajaran kepada orang Cina. Jadi udah pakai bahasa Mandarin. Oh, boleh. Emang lagi niatan kemarin ketemu dengan perwakilan dari Lautse. Insya Allah mau main ke sana. Siapa? Jumat main lah ke situ nanti sama-sama aku. Insya Allah. Dan ini sebentar lagi aku juga malam janji sama orang Piti nih. Oh gitu. Konaga kan sering ngobrol sama aku. Oh, sama Konaga sering ya? Juga sering. Konaga, ya. Jadi emang intinya gitu tadi. Memang kita tadinya mengkhususkan untuk Tionghoa Muslim gitu. Dan memang di setiap regional kita wajibkan ketuanya itu orang Cindo. Kalau yang wakil dan sebagainya nggak masalah gitu, nggak masalah. Ya, tapi tujuannya bukan rasis ya, supaya lebih gampang aja. Bukan rasis. Sebab kita memang mengarah etnis Chinese yang pada tahun 70-an, tahun 80-an itu misionarisnya juga Chinese. Sekarang kita lihat, orang Chinese yang lahir tahun 70-an, 80, itu semuanya rata-rata Protestan sama Katolik. Dan yang lahir tahun 90, 2000, itu sudah terlahir di lingkungan gereja. Bapaknya lah yang jadi Kristen. Bapaknya yang masuk Kristen. Anaknya sudah lahir di kondisi Kristen. Itu dakwah mereka. Dan yang dipakai itu awal-awal adalah misionaris Cina. Kesukuan ya. Nah, ini gereja-gereja pendeta-pendeta juga banyak, pendeta besar Chinese. Oh iya, perpuluhannya gede tuh. Nah, jadi aku tuh mau mengulang teknik mereka yang juga sudah dicontohkan lebih dulu oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi dalam mendakwakan Islam, aku memakai ujung tombaknya Chinese kayak gitu. Cindo kayak gitu. Nah, ini nanti harapannya banyak orang Cina atau Cindo ini nantinya bisa syahadat dan Islam menjadi agama mayoritas buat Cindo. Terus gimana dong yang bukan Cindo? Nggak masalah. Orang yang sudah Islam dari kecil pun kok karena dia bandel gitu ya. Ngajinya jadi terbata-bata. Alhamdulillah ada yang ngaji ke aku kok. Alhamdulillah ada yang ngaji ke aku gitu. Kata dia, aku malu kok. Katanya, kenapa? Aku nih Muslim dari kecil tapi ngajinya terbata-bata, akhirnya ngaji koko. Padahal aku juga terbata-bata ngajinya gitu. Tapi minimal kata dia, Koko kan semangatnya tinggi, aku belajar semangat katanya. Dan alhamdulillah walau sekarang beliau sudah di luar daerah, beliau istiqomah berdakwah. Kok tanya, kok udah berapa orang kok yang syahadat ke Ko Aziz? Saya nggak pernah ngitungin. Saya prinsipnya gini, kita buka sebuah yayasan, kita buka sebuah pendidikan, dan kita buka lebar-lebar buat orang yang mau belajar ke kita. Jadi kita udah nggak nyari orang di luar agama kita, tetapi kita cari mu'alaf yang mau belajar. Ternyata seiring kita nerima mu'alaf, ada yang ustadz datang, kita ajak ngajar. Kayak gitu. Kemudian ada orang Flores yang mu'alaf, kita ajarin, masukin sono. Ada orang Jawa gitu. Akhirnya kita satu kelas Bhinneka Tunggal Ika. Bukan Tritung ya. Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu. Siap, karena kita nggak pungkiri juga kok ya. Ini satu yang terjadi. Banyak orang tuh Chinese, dia udah yakin Islam, tapi agak takut untuk mualaf. Yang pertama mungkin dia nggak tahu bahwa banyak Chinese yang udah mualaf. Atau Chinese yang Islam lah. Ya dia nggak tahu. Kalaupun dia lihat ada orang bilang, loh lihat di YouTube udah banyak kok gitu kan, banyak yang gitu kan.
Dia dikasih tahu temannya banyak kok cindo-cindo, ada Kodondi, ada ini, ada itu. Tapi kan dia juga nggak tahu nomor personnya gitu, nggak tahu Mm, nomor kontaknya, mm, nggak tahu mau kemana. Bahkan saya dulu ya kok, begitu saya mualaf, saya mm, sempat nyari juga ada nggak Chinese lain yang di Medan tuh yang mualaf. Ada nggak komunitas yang nggak ada. Jadi saya bingung gitu. Mungkin ada ya, tapi saya nggak tahu. mm. Bahkan sampai detik ini pun, walaupun saya udah terjun di dunia ini, saya nggak tahu juga gitu. Kalau di Jakarta, alhamdulillah, saya mulai tahu gitu. Bahkan kemarin saya sempat sama teman-teman di PT ya, ada 2 Mm, PT, mm, dua-dua mm. saya omelin gitu. Ini kalian ngomongnya ini kan Ah, PT gitu, tapi kok susah gitu untuk diakses gitu. Jadi kita kayak merasa tuh mana nih perkumpulan kita gitu. Kayak Ko Aji sendiri lah. Apakah sering tuh melakukan kayak kegiatan ataupun sosialisasi dan bagaimana supaya menjangkau mualaf-mualaf lain yang Chinese supaya tahu bahwa dia nggak sendirian. mm. Saya tidak cuman menjangkau Chinese kok, Hmm. tapi benar-benar seluruh anak bangsa ini dan berbagai macam bangsa gitu kan yang mau mualaf kita jangkau. Salah satu caranya adalah sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ibu, yaitu apa? Hmm. Program mualaf berdakwah yang untuk saat ini saya rencangkan sampai Desember ada tiap bulan. Kayak gitu. Tadi udah denger sendiri kan ada berapa agenda untuk Agustus, September, sama November. Nah, itu tujuannya ketika ada kajian kita pasang tuh banner kok. Kita pasang di media, kita share. Kita yang kenal-kenal ke kita tolong share, tolong share. Oh, siapa yang ngadain? Tionghoa Muslim Inspiration. Bekerja sama dengan siapa? Masjid An-Nabawi. Bekerja dengan siapa? Masjid An-Nahl. Siapa pembicaranya? Ko Aziz Nur. Siapa lagi? Natalia. Siapa lagi? Ustadz Dilar. Siapa lagi? Ko Julius. Siapa lagi? Ko Dondi. Kayak gitu. Dan banyak lagi yang lainnya. Siapa lagi? Istilah katanya ya Ustadz Nababan. Siapa lagi? Ustadz siapa namanya? Banyak lah kayak Fadlan nama, Garamatan. Ustadz Fadlan Garamatan. Terus ya gitu, kita juga ngadain kadang ikut baksosnya kayak gitu. Ini dari TM ini, dari teman-teman gitu. Tapi mungkin di medsosnya kurang aktif kok ya. Untuk SMI aktif, IG, Facebook. ada semua, cuman kurang aktif. Tapi kalau SMI, Sekolah Mualaf Indonesia, apa itu Sekolah Mualaf Indonesia? Sekolah Mualaf Indonesia adalah divisi khusus pendidikan dari Tionghoa Muslim Inspiration. Kayak gitu. Dan saya bikinkan akte lahir, akte notaris sendiri. Kenapa? Karena ketika nanti ada cabang-cabang lain mau dibuka, TMI udah nggak ngikut. Jadi divisi ini yang akan jalan. Kayak gitu. Dan mereka punya hak menentukan syarat-syarat mendirikan sekolah mualaf Indonesia yang berkurikulum. Kita berkurikulum. Siap. Oke, itu seputar dunia mualaf ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang bingung gitu. Dan sekali lagi kok, ada nggak nasihat nih untuk para mualaf nih, terutama yang jadi terlena ataupun kadang-kadang kita nggak pungkiri gitu. Dia pertama awalnya itu nggak malas. Tapi gara-gara dia lihat temannya gitu, enak kali gitu kan. Terakhir jadi ikut manja juga gitu. Ini kan nggak benar. Yang Ini edukasi nggak benar. kembali ke laptop nih, tukul nih ceritanya. Tukul. Untuk penutup. Untuk tukul, nah kembali ke laptop. Saudaraku, kita nih mualaf tidak cari dunia. Justru kita tanamkan dulu tuh ya, sadarkan dulu dirinya tuh. Kita justru nih mau menukar dunia dengan akhirat. Ingat itu. Dan dalam Islam kita diajari itu untuk memberi, bukan selalu menerima. Walaupun menerima boleh. Nah, bagaimana cara kita bisa memberi? Maka kita harus mampu memberi. Artinya kita harus berusaha. Kalau awal-awal kita diberi, wajar. Namanya juga kita belum bisa berdiri tegak di kaki. Tapi seiring waktu, saudara-saudaraku, maka berdirilah engkau, berdiri dengan kokoh, langkahkan kakimu pijak bumi ini dengan kokoh, dan berlarilah. Jangan mengharapkan selalu dibopong orang. Sebab kenapa? Terutama untuk para lelaki, harta terbaik dari seorang suami adalah harta yang dia hasilkan dari usaha dan keringatnya sendiri untuk menafkahi anak-anak dan istri-istrinya. Ya kali ada yang mau poligami, istri-istrinya gitu. Ntar protes yang poligami, kok istri doang kok gitu. Jadi untuk menafkahi anak-anak dan istri-istrimu adalah harta yang kau hasilkan dari tanganmu sendiri. Jadi
Apa yang bisa engkau usahakan, usahakan. Dan usaha terbaik, kata Om Tung Desem Waringin, adalah dimulai dari hobimu. Ya, hobi. Tahu Tung Desem nggak? Ya udah kurang terkenal kalau sekarang. Dulu terkenal. Iya, motivator. Cindo motivator. Tapi nggak mualaf deh ya? Nggak tahu yang mualaf apa si Mario. Mario nggak mualaf, Kristen dia. Kristen. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi tambahan kok sebelum kita tutup? Apa ya? Yuk, saya ngajak kepada antum semua yang tahu di daerahnya itu ada mualaf, rangkul ya. Jangan dipukul. Dirangkul, dididik. Kalau misalnya terus ada yayasan atau komunitas pembina mualaf, arahkan ke sana. Dan mereka baru kalau banyak salah tentang hukum Islam, jangan dibilang bid'ah ya. Gitu. Iya. Terus diajarinlah mereka. Dan bagi antum semua yang mau ikut dalam program mualaf berdakwah, kita ngajarin mualaf berdakwah, kita juga mengenalkan tentang komunitas dakwah mualaf, kita juga merangkul anak muda, dan kita juga membentengi umat ini dari pendangkalan akidah dan juga dari pemurtatan, dari berbagai sisi, baik dari pola pikir maupun pacaran maupun hamilisasi, gitu kan. Gabung bersama saya. Aku nggak bisa kok ikut, nggak bisa dengan diri. Ya sudah, aku bisanya apa? Ngasih beras misalnya. Ya sudah, kalau misalnya kita lagi ngasih beras ke mualaf, monggo saya terima. Kalau kita lagi enggak, ya enggak. Aku banyak beras, kok kan sono ada baksos pakai beras. Tapi aku di Jakarta, nah baksosnya di Malang. Aduh, jangan nyusahin gua. Kan gitu. Kecuali kalian di Malang, kok beras aku yang tanggung. Sip. Terus gimana kok aku bukan orang kaya? Tahu nggak sih permen sukus satu batang, satu biji nggak sampai 1.000. Itu perusahaannya kaya. Jadi jangan menganggap remeh kata-kata 1.000. Berapapun yang kita bisa, maka salurkan ke sana. Koko Aziz nggak selalu Koko Aziz. Ke yayasan-yayasan dan orang-orang bahkan yang nggak punya yayasan, tapi orang-orang yang membina mualaf, maka Anda telah masuk ke dakwah mualaf. Dan khusus untuk acara program mualaf berdakwah sampai Desember, ayo monggo gabung di sini. Ya, ada nama yayasannya, ada juga nomor rekeningnya. Nggak masuk ke nomor Ko Aziz, enggak. Ko Aziz ngambilnya harus ngomong ke bendahara dan sekretaris. Siap. Ya, itu aja. Silakan ditutup kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.